Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelinda Saskia Magdalena dari kelas 12 MIPA 9 akan menjelaskan tentang materi genetika. Yang pertama yaitu kromosom. Nah, untuk kromosom sendiri yaitu tersusun atas benang-benang kromatin. Jadi kalau satu benang aja itu namanya kromatin. Tapi kalau benang-benangnya ini udah ngumpul menjadi kayak satu untayan gitu, namanya kromosom. Tapi kalau kromosomnya berpasangan itu namanya kromatid. Nah, kromosom ini dapat kita temukan di dalam nukleus. Oh ya, benang-benang kromatin sendiri tersusun atas serabut-serabut protein yang terdiri atas protein histon dan non-histon serta DNA dan RNA. Lalu kepada penjelasan struktur yang paling penting. Kromosom sendiri itu tersusun atas dua bagian. Yang pertama yaitu sentromer yang merupakan kepala kromosom. Sentromer ini berfungsi untuk pergerakan kromosom dari daerah ekuator ke kutub masing-masing pada saat pembelahan sel. Nah, ini ada yang namanya kinetokor. Kinetokor berfungsi untuk tempat menempelnya benang spindle. Lalu yang kedua ada yang namanya lengan kromosom. Nah, lengan kromosom ini merupakan bagian utama atau badan utama di kromosom. Di lengan kromosom ini terdapat suatu cairan yang bening bernama matriks. Nah, lengan kromosom sendiri tersusun atas kromonema. Yang pertama, kromonema adalah pita spiral yang dapat mengalami penebalan. Lalu yang kedua ada yang namanya kromomer. Nah, kromomer ini merupakan penebalan pada kromonema. Ini akan saya tunjukkan gambarnya. Jadi ini kromonema. Lalu ada yang namanya kromomer, lokus ini. Ini kromomer. Nah, maksud lokus itu lokus gen ya, kromomer. Jadi kromomer itu berfungsi sebagai pembawa informasi genetik karena di dalam kromomer ada histon dan DNA. Lalu selanjutnya yaitu satelit. Satelit merupakan bagian ujung kromosom yang bulat. Nah, ini namanya satelit. Lalu ada lekukan. Bagian yang selanjutnya itu lekukan. Lekukan itu merupakan daerah yang menyempit. Nih, menyempit ya. Daerah yang menyempit sebelum ujung kromosom. Lalu ada yang dinamakan dengan lekukan sekunder. Lekukan sekunder ini berperan penting dalam proses pembentukan atau dia berperan penting dalam tempat pembentukan nukleolus. Lalu bagian yang terakhir dari lengan kromosom yaitu telomer. Telomer merupakan ujung kromosom nih, ujungnya sini. Jadi bukan bagian bulatnya ya, tapi ujung sininya. Nah, telomer ini berfungsi untuk menghindari terjadinya penggabungan kromosom yang satu dengan kromosom yang lainnya. Lalu selanjutnya yaitu ada tipe dan macam kromosom ya, gambar tipe dan macam kromosom. Jadi kromosom itu ada dua tipe. Yang pertama yaitu autosom. Autosom itu merupakan kromosom sel somatis atau kromosom tubuh. Yang kedua yaitu kromosom seks atau kromosom sel kelamin yang dinamakan sebagai gonosom. Lalu macam-macam kromosom sendiri berdasarkan letak sentromernya dibagi menjadi 4. Yaitu ada kromosom ini namanya kromosom telosentris. Jadi kalau telosentris ini sentromernya terletak di ujung kromosom. Dan yang ini namanya akrosentris. Pada akrosentris sentromernya terletak agak dekat di ujung kromosom, agak dekat malahan ya. Nah, terus kalau ini itu submetasentris. Pada submetasentris sentromernya itu terletak agak tengah, tapi bukan di tengah, agak tengah pada bagian kromosom. Lalu kalau ini yaitu metasentris. Kalau metasentris ini sentromernya terletak tepat di tengah-tengah kromosom. Selanjutnya jumlah dan ukuran kromosom. Nah,
Untuk ukuran kromosom sendiri itu variatif, jadi nggak sama, beda-beda. Lalu untuk jumlah kromosom itu pada tubuh manusia ada total 46 kromosom yang terdiri atas 44 kromosom yang autosom atau sel tubuh, dan kromosom gonosom, dua gonosom atau kromosom seks sel kelamin itu. Nah, kalau kromosom tubuh itu selalu berpasangan atau diploid, biasanya disimbolkan dengan simbol 2N. Nah, dan untuk kromosom sel kelamin atau kromosom seks atau kita sebut dengan gonosom itu selalu tidak berpasangan atau bisa disimbolkan dengan N, haploid. Kalau berpasangan diploid, tidak berpasangan haploid. Lalu untuk jumlah kromosom pada laki-laki itu bisa kita tuliskan dengan 22AA plus XY atau 44A plus XY atau 46XY. Untuk wanita bisa kita tuliskan 22AA plus XX atau 44A plus XX atau 46XX. Nah, kalau pada ovum dan sperma ini jumlah kromosomnya ada 23. Tapi yang membedakan adalah kalau penulisan pada ovum yaitu 22A plus X, sedangkan pada sperma penulisannya adalah 22A plus Y. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gen. Nah, gen ini merupakan substansi hereditas atau penentu sifat individu yang terletak pada lokus tertentu di kromosom. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, lokus gen itu adalah kromomer. Karena kromomer berfungsi sebagai pembawa sifat genetik yang mengandung histon serta DNA. Nah, jadi maksud lokus tertentu di kromosom itu kromomer ya. Nah, lalu gen ini terdiri dari DNA yang diselaputi dan diikat oleh protein. Selanjutnya ada sifat gen. Sifat gen yaitu yang pertama, dia sebagai zarah atau bagian tersendiri di dalam kromosom. Selanjutnya dia mengandung informasi genetik. Nah, lalu sifat yang terakhir yaitu dia dapat menduplikasikan diri pada saat proses pembelahan sel. Selanjutnya yaitu fungsi gen. Fungsi gen yaitu yang pertama untuk mengontrol pembentukan polipeptida. Lalu yang kedua yaitu menyampaikan informasi genetik. Dan yang terakhir yaitu untuk mengatur perkembangan dan metabolisme sel pada individu. Sebagai tambahan, pasangan gen yang menempati lokus yang bersesuaian dengan kromosom homolognya disebut dengan alel. Kromosom homolog ini merupakan kromosom berpasangan yang ukuran, bentuk, dan komposisinya tuh sama. Nah, itu merupakan kromosom homolog. Alel sendiri dibagi menjadi dua, yaitu alel tunggal dan alel ganda. Alel tunggal berarti satu aja, kalau alel ganda berarti ada beberapa alel yang menempati lokus tertentu dengan kromosom homolognya. Selanjutnya yaitu DNA. DNA ini materi genetik ya. Nah, struktur DNA. Nah, kalau untuk struktur DNA sendiri itu tersusun atas nukleotida. Jadi bisa kita sebut sebagai polinukleotida. Satu nukleotida terdiri atas satu nukleosida dan satu fosfat. Satu nukleosida sendiri tersusun atas gula deoksiribosa dan basa nitrogen yang dibagi lagi menjadi purin dan pirimidin. Nah, DNA sendiri merupakan singkatan dari deoksiribonukleat asid. Lalu bisa kita simpulkan satu nukleotida tersusun atas yang pertama gula deoksiribosa, yang kedua
fosfat, dan yang ketiga basa nitrogen. Basa nitrogen dibagi lagi menjadi purin dan pirimidin. Purin tersusun atas adenin dan guanin, serta pirimidin tersusun atas timin dan sitosin. Menurut Watson dan Crick, DNA ini berbentuk seperti tangga tali yang berpilin ganda, jadi double helix. Nah, lalu basa-basa nitrogennya itu tuh berpasangan gitu. Jadi basa-basa nitrogen sebagai anak tangga dan gula deoksiribosa dan fosfatnya itu sebagai induk tangga. Basa-basa nitrogen yang sebagai anak tangga tadi berpasangan, adenin dengan si timin dan si guanin dengan si sitosin. Lalu selanjutnya yaitu sifat dan fungsi DNA. Yang pertama, sifat dan fungsi DNA itu, DNA itu dapat berfungsi sebagai autokatalis dan heterokatalis. Autokatalis di sini maksudnya dia dapat menggandakan diri atau menduplikasikan diri. Lalu untuk heterokatalis maksudnya dia dapat menyintesis molekul lain, yaitu RNA. Nah, jadi dapat disimpulkan sifat dan fungsi dari DNA yaitu yang pertama, dia menyampaikan informasi genetik, itu pasti, karena DNA merupakan materi genetik. Dan yang kedua yaitu dia mengontrol aktivitas hidup organisme. Yang ketiga, menyintesis RNA. Dan yang keempat, dia mengatur sintesis protein. Jadi dia sebagai perancang sintesis protein. Lalu ada replikasi DNA. Replikasi DNA. Replikasi DNA itu pembentukan DNA baru yang ukuran bentuknya tuh sama dengan DNA asalnya. Nah, pada replikasi DNA ini dibutuhkan beberapa enzim, yaitu ada enzim polimerase, helikase, dan ligase. Selanjutnya, RNA. Jadi RNA ini merupakan penyimpan dan penyalur materi genetik. Struktur RNA sendiri tersusun atas rantai tunggal polinukleotida. Satu nukleotida tersusun atas yang pertama gula ribosa, lalu yang kedua ada fosfat, dan yang ketiga ada basa nitrogen, hampir mirip dengan DNA. RNA sendiri ini merupakan singkatan dari ribonukleat acid atau asam ribonukleat. Terus struktur RNA tadi kan mengandung gula ribosa, terus yang kedua fosfat, dan yang ketiga basa nitrogen. Basa nitrogen ini lalu tersusun lagi atas purin dan pirimidin. Purin tersusun lagi atas adenin dan guanin, dan pirimidin tersusun atas si sitosin dan urasil. Nah, bedanya tuh di sini sama DNA. Kalau si DNA itu kan si pirimidinnya tersusun atas sitosin dan si timin. Tapi kalau RNA pirimidinnya tersusun atas sitosin dan urasil. Lalu tipe-tipe RNA. Jadi RNA ini ada 3 tipe, ada 3 macam. Yang pertama yaitu ada RNA duta atau bisa disebut sebagai mRNA atau messenger RNA. RNA duta ini terbentuk dari hasil sintesis di nukleus. Nanti akan saya jelaskan pada bagian sintesis protein. Nah, fungsi sendiri dari RNA duta ini yang pertama yaitu pembawa kode genetik, dan dia juga digunakan sebagai cetakan untuk membentuk polipeptida dengan mengatur urutan asam amino yang terbentuk. Yang kedua ada RNA-T atau RNA transfer. RNA-T ini berfungsi sebagai penerjemah. Jadi dia menerjemahkan kode-kode dari RNA-D. Nah, karena dia berfungsi sebagai penerjemah, makanya RNA-T disebut sebagai antikodon, kodon, antikodon. Ingat-ingat ya, jadi RNA-T disebut sebagai antikodon. Lalu yang ketiga ada RNA-R atau RNA ribosom. RNA ribosom ini terdapat di ribosom dan berfungsi untuk menyusun asam amino menjadi protein. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Ini merupakan bagian terakhir di penjelasan ini.
Sintesis protein itu merupakan proses penyusunan asam-asam amino pada rangkaian polipeptida. Nah, pada sintesis protein ini dibutuhkan beberapa bahan dasar. Yang pertama yaitu ada RNA D, RNA duta atau mRNA, lalu ada RNA T, RNAR, 20 macam asam amino, ATP, serta ada enzim yaitu enzim RNA polimerase dan amino asid sintetase. Tapi pada penjelasan kali ini saya lebih menekankan pada enzim RNA polimerase. Jadi pada sintesis protein ini ada dua tahap. Yang pertama yaitu transkripsi dan yang kedua yaitu translasi. Nah, pada transkripsi ini terjadi pembentukan atau pensintesisan RNA oleh DNA, pencetakan gitu. Nah, pada translasi ini berlangsung 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Pada inisiasi, RNA polimerase melekat pada pangkal transkripsi untuk bersiap-siap memulai transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase akan berikatan dengan protein membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Lalu, RNA polimerase akan memecah untaian ganda pada DNA. Kemudian pada proses elongasi atau pemanjangan. Di sini RNA polimerase menyusun nukleotida RNA sehingga terjadi pemanjangan RNA. Nah, lalu si RNA ini akan membentuk pasangan basa adenin dengan basa urasil. Lalu yang terakhir proses terminasi atau pengakhiran. Proses terminasi ini terjadi di terminator. Nah, pada proses terminasi, rantaian ganda DNA tadi yang terpecah akan bersatu kembali. Lalu, mRNA yang terbentuk dan RNA polimerase akan meninggalkan DNA. Pada saat proses ini, mRNA telah mengandung kode genetik yang merupakan hasil transkripsi basa nitrogen dari DNA. Jadi, si mRNA yang terbentuk ini dan RNA polimerase akan menuju ke ribosom di dalam sitoplasma. Lalu kita akan berlanjut ke tahap translasi atau penerjemahan kode RNA D oleh RNA T. Tahap translasi juga berlangsung dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, terus elongasi, dan terminasi. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Secara singkatnya, yang pertama yaitu si RNA T akan membawa asam amino sesuai dengan kode yang dibawa oleh RNA D. Lalu, RNA T yang memiliki antikodon akan berpasangan dengan kodon dari RNA D. Lalu, asam-asam amino ini akan berjejer sesuai dengan kode-kode tadi yang berpasangan. Akhirnya, terbentuklah protein yang siap untuk mengatur metabolisme sel dan reproduksi. Nah, sekian penjelasan materi genetik dari saya. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas atau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.